Merayakan ulang tahun dalam pandangan Islam seperti apa Pak Ustadz? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kenapa engkau ibadah hari Senin lebih daripada hari yang biasa? Laka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Nabi mengulang hari kelahirannya setiap hari Senin. Jadi kalau ada ibu di hari kelahiran anaknya, dia bawa anaknya ke panti asuhan, makan bersama anak yatim. Begitulah cara yang baik. Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Ini hari kelahiran anak saya. Kami mau makan dengan anak yatim di sini. Berapa orang anak yatim di sini? Ada sekitar 100. Keluarkan, kami mau makan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Nanti anaknya nanya, Mama, ini siapa? Ini anak yatim, nak. Yatim itu apa artinya, Ma? Bapaknya meninggal, dia tinggal di sini, ibunya nggak sanggup ngasih nafkah. Nanti anak ibu pulang akan sayang dengan bapaknya, sayang dengan ibunya, karena dia baru mendapatkan pendidikan real, nyata, langsung, bukan teori. Ulang tahun anak dibawa ke mall, bagus. Ulang tahun anak diberikan gadget, mantap. Ulang tahun anak diberikan mobil, nggak salah. Tapi lihat, tahun depan kalau tidak diberi hadiah, dia katakan orang tua nggak sayang, ini kurang mendidik. Makanya hari ulang tahun anak, apalagi kalau sampai dikasih lilin 10, 15, nanti setelah bapak ibu tua dia balas pakai lilin juga. Dia pasang lilin 71, dia suruh tiup sekali nafas. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ketika seorang yang bertaubat? Apa hukumnya melakukan sholat taubat? Bagaimana membayar sholat yang ditinggalkan dulu? Mamun muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat. Jadi saudaraku yang taubat, yang pertama dilakukan mandi taubat. Mandinya di mana Pak Ustaz? Ya terserah, mau di kolam renang, mau di Ancol. Setelah mandi taubat, berwuduk. Setelah itu sholat sunat taubat 2 rakaat, ayatnya terserah. Setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim, lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Mandi taubat, berwudu, salat sunat taubat, dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau nangis sekamar sama istri, sholatnya di kamar, nangisnya jangan kuat-kuat, nanti istrinya bangun. Loh, kamu nangis kenapa Mas? Dosaku banyak. Dosa apa? Kita dulu kan nggak pernah buat dosa. Bukan sama kamu, sama mantan. Alamat, diusir keluar kamar. Nah, Ustadz, saya tobatnya umur 40. Alhamdulillah, sejak akil balik saya nggak sholat. Akil balik umur berapa? 10. Berarti nggak sholat berapa lama? 30 tahun. Jadi gimana? Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, yang 30 tahun itu diqadha, diganti. Caranya, habis 1 sholat diganti 1 sholat. Habis sholat zuhur, sholat lagi qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar, usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Selama berapa? 30 tahun. Jadi kalau saya qadha 2018, kemudian meninggal 2019, alhamdulillah, dianggap lunas, pemutihan. Yang penting niatnya sudah ada. Innamal a'malu bin. Oh, saya nggak percaya sama Ustadz Somad. Ustadz-ustadz yang lain siapa yang membahas masalah ini? Buka HP,
tulis di Google qadha salat Ustadz Sarwat, qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, orangnya ahli fikih, punya website konsultasi fikih. Dia sebutkan cara qadha menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kesimpulannya 4 mazhab sepakat, solat yang tinggal lama mesti diganti. Tapi jangan bapak ibu stres gara-gara ini, cukup ganti selesai satu solat sampai selesai. Bagaimana cara solat muslimah bercadar? Apakah harus dilepas cadarnya? Tidak. Loh, katanya wajah harus dibuka Pak Ustadz. Yang tidak boleh itu menutup wajah seperti menutup tangan pakai sarung tangan. Tahu sarung tangan plastik? Sarung tangan plastik ditutupnya tangannya pakai sarung tangan plastik, itu yang tidak boleh. Begitu juga dengan wajah, disarungnya wajahnya pakai sarung, tidak boleh. Adapun cadar, dia bukan sarung. Cadar itu adalah kain yang ditutupkan, sama seperti orang ihram pakai payung. Pakai payung nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menempel di kepalanya. Makanya dalam fatwa mazhab Hambali, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka mereka tetap dibolehkan pakai cadar bagi yang mewajibkan cadar. Sebagian ulama Saudi Arabia cadar wajib. Syekh Ibnu Utsaimin wajib cadar, Syekh bin Baz wajib cadar, Syekh Fikri wajib cadar. Tapi ulama Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Baqiyat Al-Muti'i, kata mereka cadar tidak wajib. Saya pertengahan, yang mewajibkan cadar silakan pakai cadar, saya tidak salahkan. Yang tidak mau pakai cadar enggak apa-apa. Jangan yang pakai cadar dengan yang enggak pakai cadar kelahi. Nanti yang ketawa yang enggak pakai celana. Karena ini masalah khilafiyah. Yang penting menutup aurat. Dan kalian yang laki-laki jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa kalau kelihatan perempuan bercadar ngeyel, ngejek? Kalau ada orang bercadar, hai ninja nih. Tapi kalau kelihatan orang yang pakai rok mini, dia diam aja. Kelihatan perempuan pakai cadar, ente rese. Kelihatan orang pakai cadar, ente ngejek. Orang yang nggak nutup aurat, ente diam. Berarti ente setan. Ustaz Somad ini kasar sekali ngomong. Berarti ente setan. Mengapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama dalam Quran? Padahal surat pertama turunkan Al-Alaq. Iya juga. Di Medan nih kita kalau tanya jawab cerdas pertanyaannya. Nampak betul orang Medan nih hebat-hebat ilmunya. Tempat lain tanya, Ustadz, kenapa Nabi Adam sama Hawa itu nikahnya siapa pak kuahnya? Gitu. Awak pun bingung jawab. Kalau ini kan ilmiah dia. Turunlah wahyu pertama kali ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pun menggigil kedinginan, turun ke bawah sampai di bawah, lalu kemudian dia minta kedinginan, diselimuti oleh Khadijah. Ketika sedang diselimuti, turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, hai orang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu dia pun disuruh beri peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Dipanggillah pakciknya, pamannya, bibinya semua, dibawanya ke depan bukit Jabal Sofa, Jabal Marwah, bukit Sofa, bukit Marwah. Nabi pun naik ke atas bukit Sofa. Sampai di atas bukit Sofa, Nabi berkata kepada orang Makkah, hai penduduk Makkah, kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada kafir musyrik yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Sodaqnaka, kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan
Di belakang ini ada musuh mau menghancurkan Makkah. Apa kalian percaya? Kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dari Jibril, aku nabi, kalian percaya? Datang Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi kalau begitu susunan Al-Quran, yang pertama Iqra, yang kedua ya ayyuhal muddatsir, yang ketiga wa anzir asyiratakal aqrabin, yang keempat tabbat yada abi lahabi wa tab. Pas kita buka Quran sekarang di Medan, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Alif Lam Mim. Jadi Quran mana Quran Medan nih? Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz, yang ada di Lauhim Mahfuz itu susunannya pas macam susunan yang ada di Medan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, susunannya pas. Lalu kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Turun di tempat Baitul Izzah, berhenti dia di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Itulah yang menurut susunan secara historikal, secara sejarah tadi. Datang Jibril membawa Iqra, datang Jibril membawa ya ayyuhal muddatsir, datang Jibril membawa wa asyiratakal aqrabin, datang Jibril membawa tabbat syada, datang orang bertanya tentang haid, turun ayat haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, datang orang bertanya tentang sedekah, yas'alunaka 'anil madza yunfiqun, bertanya mereka tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lalu kemudian menjelang Nabi meninggal dunia, disusun lagi Al-Quran itu persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Quran diantaranya adalah mukjizat cara turunnya. Turun acak 22 tahun 2 bulan 22 hari, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Susunnya acak kadut kacau balau, tapi bisa disusun ulang sebelum Nabi meninggal persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jelas? Jadi Pak Ustaz, sebelum Nabi meninggal Quran itu sudah tersusun macam yang sekarang? Ya, macam sekarang, tapi ada di kepala sahabat, sudah macam ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas, tapi tak ada wujudnya zahir, adanya di kepala mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Quran digital. Main klik-klik aja, klik Al-Baqarah muncul, klik tiba-tiba yang di dalam kepalanya klik-klik tadi meninggal gara-gara memerangi nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya Yamamah, dibuatnya surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil, demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Datang Abu Bakar Siddiq, perang, maka diperanginya lah si nabi palsu tadi, meninggal 70 orang penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya ini Quran nampaknya harus kita bukukan jadi satu buku, karena Quran yang ada di kepala tadi udah banyak penghafalnya yang meninggal. Apa hikmah dari sini? Bahwa tentara-tentara zaman Abu Bakar itu adalah para penghafal Quran. Makanya anak-anak kita ini mesti hafal Quran. Nanti dia jadi tentara, tentara hafal Quran. Dia jadi polisi, kapolres hafal Quran. Dia jadi kapolri, kapolri hafal Quran. Dia yang akan memperjuangkan Al-Quran. Takbir. Nah, lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar, aku tak mau membukukan Quran karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Maka kalau tak dibuat Nabi adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Umar, ini kalau tak kita buat nanti hafal penghafal sudah banyak meninggal, ada manfaatnya. Akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar, lalu ditusunlah tim, diambillah Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu lepes. Akhirnya jadilah satu Quran tertulis, tapi sudah ada di kepala para sahabat, mutawatir. Kalau satu orang gharib,
Kalau 2 orang aziz, kalau 3 orang masyhur. Tapi kalau menghafal banyak orang, hafalannya sama, namanya mutawatir. Besok katanya ada pengajian Ustaz Somad ya? Iya. Jadi tak? Ini udah mutawatir ini. Itu artinya udah viral itu maksudnya. Ustaz, bagaimana cara kita sebagai anak mengingatkan, menasihati orang tua yang susah untuk sholat? Jangan mentang-mentang kalian sudah hijrah, anak muda, lalu pulang dari sini kalian panggil, mama, sini, papa, sini, duduk. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu cara menasihati orang tua. Cukup kau kirimkan saja video Ustadz Somad ke nomor WA. Papa, ini ada WA gambar ceramah Ustadz Somad. Apa kata dia? Hai ayah-ayah yang belum sholat, kalian sudah diintai malaikat maut. Hai ibu-ibu yang belum sholat, kalian dari tanah akan mati, masuk tanah, dimakan cacing tanah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari amal lu adalah sholatmu. Sholatlah kau wahai orang tua. Like and share. Nanti papamu sama mamamu dengar, kok dia tahu mama nggak sholat? Nampaknya Ustaz ini dapat bocoran ini. Nggak tahu mah. Insya Allah. Tapi jangan lupa, ada yang lebih hebat daripada ceramah. Ad-doa silahul mu'min. Doa ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kokohkan hati ayah dan ibuku, bukakan pintu hatinya untuk sholat, ya Allah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, suami ibu yang masih Fir'aun, mudah-mudahan dikirimkan Allah angin hidayah ke hati mereka. Istri-istri bapak-bapak yang masih lagi istrinya Raja Namrus, mudah-mudahan menjadi istri yang solehah. Bapak ibu kalian yang belum juga sholat, insya Allah dibukakan Allah pintu hatinya, insya Allah. Salahkah istri berdandan agar suami tidak menatap wanita lain? Inilah istri solehah. Sekarang banyak istri di depan suaminya seperti genderuwo, di depan suami orang seperti artis cantik, di depan suami orang harumnya sampai imam lupa ayat. Dia pakai parfum naik di tangga ini, imam di depan keciuman. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna. Sampai lupa lakum dinukum waliyadim. Kalau mau keluar rumah, parfum yang terharum. Di rumah bau pete, bawang goreng, balsem. Oleh sebab itu maka ini yang paling benar, dia bersoleh untuk suaminya. Ciri perempuan akhir zaman, bersoleh untuk suami orang, berdandan untuk suami orang. Saya berapa kali ketemu perempuan jamaah, ketemu di pengajian putih, pas ketemu di rumah hitam. Sampai saya heran, loh kok lain wajahnya? Ternyata bedak Kelly 3 inci. Berarti untuk suaminya di rumah dia tidak pernah berdandan. Insya Allah itu tidak ada di Villa Dago. Alhamdulillah. Di luar-luar sana saja. Bagaimana cara mengajak orang yang lebih tua dari kita dalam kebaikan? Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Hasan, Husain. Ajarkan anak-anak kita sirah Nabi, ajarkan anak-anak kita keluarga Nabi, supaya dia kenal Hasan dan Husain. Kalau tidak, anak kita akan lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain. Dia yang lebih kenal Jerjet, Bang Saleh, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Naruto, Jarwo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hasan dan Husain melihat orang tua wudunya nggak benar. Hasan Husain melihat orang tua wudunya nggak benar.
tapi dia berakhlak. Cucu Nabi, keturunan Nabi, akhlaknya luar biasa. Para habaib, apa kata Hasan dan Husain? Apakah Hasan dan Husain petantang-petantang, hei orang tua, ini cucu Nabi nih, wudu ente enggak benar? Apa kata Hasan dan Husain? Hasan, gimana cara ente wudu? Hasan mengambil air, berwudu, Husain melihat. Dan orang tua tadi melihat perbuatan dua orang cucu Nabi, dia tahu bahwa dia salah. Maka banyak niat yang baik, tapi tidak dikemas dengan cara yang baik, hasilnya juga tidak baik. Mungkin dengan cara yang santun, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau debat, wajadilhum, debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Sekarang ini muslim seperti diadu domba. Mengapa? Bagaimana menurut Ustaz? Insya Allah kalau dia ngaji, dia tidak bisa diadu domba. Betul apa betul? Malam ini jamaah yang hadir di Villa Dago, jamaah Masjid Al-Kausar sudah ngaji, tidak mudah diadu domba. Yang mudah dibakar itu lalang kering, karena dia kena percikan api saja. Tapi yang hijau, yang hidup tidak akan mudah. Yang mudah diasinkan itu ikan mati. Ikan hidup tidak akan bisa asin walaupun dia hidup di dalam. Maka berilmu, ini yang sudah berilmu, tidak mudah diprovokasi. Kalaupun dia marah, marahnya karena Allah, tapi dia cepat sadar karena dia juga sadar karena Allah. Adapun yang marah karena hawa nafsu, orang digoda setan, tidak berilmu. Caranya ngaji. Kalau dengan mengaji kamu jadi lebih sabar, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu jadi lebih berilmu, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu lebih cinta masjid, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu lebih cinta saudaramu, menghormati perbedaan, lanjutkan. Tapi kalau ngaji membuat kamu terprovokasi, kalau ngaji membuat kamu beradu domba, maka siapkanlah mengganti pengajian pada tahun-tahun berikutnya. Betul? Saya suka bayar utang Ramadan, selalu di hari Senin dan Kamis. Jadi saya niatnya puasa Senin Kamis, kalaupun sebenarnya di hati saya niatnya bayar utang. Tapi setelah saya dengar ceramah, ternyata niat saya salah. Jadi pertanyaannya, apakah saya harus ganti semua utang Ramadan saya yang sudah saya bayar dengan niat Senin Kamis? Amal ibu yang lalu tidak ada yang sia-sia, dia terhitung sebagai pahala puasa sunat. Tapi untuk yang akan datang, cara mengqadanya, laksanakan di hari Senin, laksanakan di hari Kamis, laksanakan di Ayyamul Bait 13, 14, 15, laksanakan di hari-hari sunat, tapi niatnya qada di hari Senin pada bulan Muharram, maka dapat 3. Qadanya dapat sehari, dapat puasa hari Senin, dapat puasa bulan Muharram. Tapi niatnya satu saja. Ya Allah, aku berniat makan sahur untuk niat qadha besok pagi. Jadi nggak perlu sebut banyak-banyak. Aku niat puasa qadha sekaligus puasa Senin, sekaligus puasa Syawal, sekaligus puasa ini, sekaligus. Enggak, satu aja. Nanti yang lain menyusul automatically. Jelas? Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal, malam setelah hari tasyrik dilarang untuk mengumandangkan takbiran? Ini bercampur aduk Syawal sama tasyrik ini. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal itu Idul Fitri, kalau tasyrik itu Idul Adha? Kalau Idul Fitri mulai takbirnya 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mulai takbir itu sejak sore tenggelam matahari, mulai maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari maghrib. Pendapat yang kedua mengatakan besok waktu mau berangkat sholat id itu baru takbir. Habis tak boleh lagi takbir setelah khotib naik mimbar, naik khotib ke atas mimbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, 9 kali habis. Untuk bulan Syawal. Adapun untuk Idul Adha, maka takbirnya mulai 10
11, 12, 13 haram puasa. Kenapa? Hari raya tasyrik, hari menjemur daging. Tasyrik diambil dari kata syarraqa, yusyarriku, terbit matahari. Saat menjemur daging panas, daging dijemur, itu hari raya mengagungkan Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, banyak-banyak berzikir mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik, sampai petang menjelang matahari tenggelam tanggal 13 habis takbir. Apa yang dilakukan anak muda menghadapi tahun Hijriah ini, Pak Ustadz? Apa kira-kira pendapat Ustadz tentang hijrah yang baik? Nabi menjawab, bukan saya. Ayul hijratu afdal, apa hijrah yang paling baik ya Rasulullah? Rasul menjawab, man hajaras sayyiat, hijrah yang paling baik adalah meninggalkan perbuatan dosa. Yang tahun lalu pacaran, mudah-mudahan tahun ini putus. Takut pucat. Yang tahun lalu masih lagi tunangan-tunangan, mudah-mudahan tahun hijrah ini nikah segera. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ku sampaikan tak muak, tak bosan, turunkan harga mahar. Jangan kalian pasang mahar-mahar tinggi-tinggi. Kalian kadang-kadang orang tua ini lebih mau anaknya makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau anaknya makan di lantai daripada makan bagus di pinang baik-baik. Kalau datang anak muda naik Grab, ditolak. Datang naik ojek, pergi kau balik. Tapi kalau datang naik mobil mewah, masuk. Dia tak tahu itu mobil pinjaman. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak muda kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Nih anak muda yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang di masjid, yang sudah hijrah, terima dia, daripada kau dapat menantu calon pecandu narkoba, sakau, mabuk, terjun ke sungai, mati. Siapa orang yang hijrah itu? Apakah pindah tahun? Apakah pindah tempat? Nabi menjawab, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang Allah. Yang kemarin sibuk makan pil anjing gila, sekarang makan durian. Yang kemarin sibuk pakai sabu-sabu narkoba, sekarang justru sibuk mengejar pengajian-pengajian. Kita doakan nanti di akhir majelis, mudah-mudahan yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah. Ustadz, ada nggak amalan khusus untuk memelihara hafalan hadis dan Quran? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia menasihati aku supaya tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Insya Allah adik-adik, anak-anakku yang di pesantren, kalian selamat dari maksiat mata. Kalian tidak pacaran, tidak melihat rok setengah tiang, tidak melihat baju yang rok panjang resleting belum dipasang, tidak melihat baju kurang kain yang belum selesai di tukang jahit sudah dijeput. Bagaimana menanggapi bila ada punya teman gay? Soal bas bas'alu anil gay LGBT nani liwat bis'al yadhakun. Apa kalau ada yang gay? Penanganannya dua. Yang pertama ruqyah, ini true story, kisah nyata yang cerita Ustadz Saifullah namanya, ketua ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketika di ruqyah orang gay ini ternyata sedang diganggu jin LGBT. Setelah dibacakan, mereka pun keluar sehat. Yang kedua, minta bantuan dari Bapak TNI Polri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dikumpulkan GG ini, dibuat program namanya Be a Man. Ajarkan mereka silat Banjar, ajarkan mereka karate. Memang awal-awalnya dia agak lemas, gitu. Tapi lama-lama dia kuat. Oleh sebab itu mesti. Nah, yang pertama
ruqyah. Yang kedua, ajak dia maulid, ajak dia baca habsyi, simtud durar, bacakan ayat kursi, insyaallah dia sehat. Ustaz, gimana cara menasihati orang tua kita kalau dia berbuat salah tapi kita takut untuk menasihatinya? Ini anaknya udah ngaji, jangan mentang-mentang kalian sudah sholawatan, sudah tahlilan, sudah yasinan, sudah ngaji, orang tua kalian belum sholat, lalu pulang dari sini langsung manggil, ayah sini, mama sini, duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'uma, jangan kau persekutukan, jangan kau patuh, tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka tetap bergaul dengan baik, jangan lidah kasar. Tapi ayah saya nggak sholat Pak Ustaz. Dia kerja di mana ayahmu itu? Ayah saya kerja di Pemda Banjar. Minta Pak Bupati nasihati dia, panggil dia sini, kamu nggak sholat ya? Loh, kok bapak tahu? Laporannya udah masuk. Cari ulama, cari sahabat, cari tokoh masyarakat yang kira-kira omongannya didengar. Jangan kalian menasihati dia, nggak masuk. Ustadz, apa benar hakim salah satu kakinya masuk bagian neraka? Al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3. Hakim yang tahu hukum Allah, menggunakan hukum Allah, dia selamat. Hakim yang tahu hukum Allah tapi tidak pakai hukum Allah, tidak selamat. Hakim yang tidak tahu hukum Allah dan menghukum tidak dengan hukum Allah, maka hakim itu 3, yang selamat cuma 1/3, yang 2/3 neraka jahanam. Kita doakan hakim-hakim kita masuk yang golongan 1/3, yang tahu hukum, dia gunakan pengetahuannya, yang tahu hukum tapi tidak menggunakan, nauzubillah, tidak tahu hukum dan menggunakan ketidaktahuannya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat pesantren, hai anak-anak Banjar tamat pesantren, kalian lanjutkan S1 kalian ke Fakultas Hukum, SH, habis itu ambil S2 MH, habis itu ambil S3 ke Leiden Belanda, nanti titel kalian SH MH PhD Doctor of Philosophy, kalian buka pengacara LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Siapa yang akan kalian bela? Ustadz Abdul Somad, mungkin ada orang yang ingin menjelekkannya, kalian yang akan membela saya insyaallah, amin. Apa hukumnya kerja di tempat non muslim? Apakah gajinya halal? Sayyidina Ali pindah ke Madinah, tidak ada uang, kerja di rumah orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Lalu mereka mengambil upah menimba air, dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya itu Ali ngambil upah, ngambil air, menimba air di rumah Yahudi, ngambil upah. Nabi membolehkan. Itulah dalil boleh kerja di tempat non muslim, perusahaan non muslim. Tapi kalau dia mewajibkan buka aurat, jangan. Disuruhnya ninggalkan sholat Jumat, jangan. Maka perda kita mesti kuat. DPR mengeluarkan peraturan daerah, semua perusahaan yang masuk, perusahaan asing, perusahaan non muslim, mesti menghormati muslim, tetap bisa menjalankan syariat agamanya. Setuju? Pilihlah anggota-anggota dewan, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPD yang mengeluarkan aturan, membuat prioritas pada umat Islam. Jangan sampai umat Islam mayoritas tapi tidak prioritas. Betul? Apa hukumnya bekerja itu Pak Ustadz? Boleh, tapi kalau sudah dia paksa ritual agama, dipaksanya makan yang haram, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak Ustadz yang saya cintai, apa hukumnya menerima uang dalam pemilu? Ar-rishwah fil intikhabat, yas'aluna ma hukmu akhdhun nuqud fil intikhabat. Apa hukum ngambil uang sogok? Ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju?
ambil uangnya, serahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Setuju? Enggak sekuat yang pertama. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke anak yatim. Setuju? Sekali haram tetap haram. Pak Ustadz, ini dari Banjar Pak Ustadz. Oke, Ustadz yang ceramah kemarin di Masjid Al-Karamah, betul. Ini ada yang ngasih uang 100.000 Pak Ustadz, haram. 1 juta Pak Ustadz, oh banyak juga itu. Sekali haram tetap haram. Jangan. Hindari money politik, hindari hate speech, hindari hoax. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera menuju Indonesia yang berdaulat. Siap? Apa hukumnya zakat profesi seperti ASN, pengacara, anggota dewan? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pertemuan di Jakarta, zakat potong atas 2,5%. Ada yang lewat ceramah nggak mempan, tapi ada yang lewat perda ternyata lebih ampuh. Mudah-mudahan pegawai-pegawai kita membayar zakatnya sehingga terbantulah fakir miskin, insyaallah. Amin. Saya banyak dibantu oleh Badan Amil Zakat PLN, perusahaan listrik negara. Makanya kalau ada pemadaman saya nggak terlalu marah. Kenapa ini lampu mati? Setelah ASN PLN banyak. Saya Bapak Ibu ceramahnya dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan. Dari Pekanbaru lewat Indragiri Hulu, lewat lagi masuk ke hutan, sampai di hutan jalan kaki naik sampan 7 jam, sampai di dalam barulah kami bertemu masjid yang seperti kandang kambing, lantainya tanah. Foto, sampaikan ke PLN, keluar zakat dari PLN, berdiri masjid, berdiri lokal, berdiri. Nah, ini bagus, produktif, bagus sekali. Ustadz, boleh enggak kita golput? Jangan. Yang sudah ngaji, yang sudah maulid, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, yang sudah tahajud, golput. Ingat, yang homo nyoblos, yang sabu-sabu, putau, sakau nyoblos. Maka kalau kalian tidak nyoblos, jangan heran nanti akan naik DPR, DPRD, DPR RI, DPD, pemabuk, peminum khamar. Kenapa? Gara-gara yang baik tidak nyoblos. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Kita sekarang tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak itulah yang benar. Maka orang yang banyak malam ini berkumpul 20.000 orang, ini bisa mendudukkan paling tidak 4 calon anggota legislatif. Siap mendudukkan orang yang baik-baik? Takbir. Apakah boleh bagi perempuan yang haid berdiam dalam masjid sekalipun aman dari mengotori masjid? Mungkin sebagian ustadz ada yang membolehkan, tapi saya pribadi berpegang pada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan yang haid tidak boleh iktikaf, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Boleh 2, perempuan yang haid ngulang hafalan, kebetulan dia hafal Quran, boleh, tapi ngulang hafalannya dalam hati. Makanya kalau nanti bapak ibu ada ngelihat perempuan diam aja, berarti ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, kalau nggak hafal berarti kurang belanja. 2, kalau guru ngajar di lokal tapi bacanya potong-potong, ya ayyuha alladzina amanu ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Nggak boleh langsung nyambung. Ibu-ibu guru yang ngajar di TK, di MDA boleh, dengan syarat potong-potong. Begitu yang saya baca. Apa hukumnya nitipkan orang tua di panti asuhan? Salah. Nitipkan orang tua di panti jompo. Yang di panti asuhan itu anak yatim. Wahid soal, bis'alu anil aulad alladzina yada'una aba'ahum wa ummahatihim fi baitil musinnin.
Ada yang ingin meletakkan bapaknya, ibunya di rumah orang tua jompo. Mereka menjagamu, melahirkanmu, meregang nyawa. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud gara-gara kau merengek sampai pagi selama 5 tahun? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celananya? Berapa jadi? Andai kau gendong dia dari Banjar ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat mengeluarkan kepalamu. Jangan kau letakkan orang tuamu, karena dia bukan sampah yang sudah meletakkan. Malam ini juga jemput, pulang dari sini ambil balik. Jangan durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ustaz, gimana caranya biar sholat kita khusyuk? 5 langkah. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk, ambil air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Ambil air siram muka, keluar dosa biji mata. Ambil air siram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ambil air sapu kepala sampai lubang telinga, keluar dosa-dosa dari isi kepala kotor, pikiran kotor. Ambil air siram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari kaki. Maka waktu wudhu khusyuk. Makanya sambil wudhu nggak boleh ngomong. Ini wudhu sambil ngomong, HP tetap. Iya, kan kemarin udah. Iya, iya sebentar ya. Iya, iya. Boleh. HP mati. Habis itu berdoa. Asyhadu an la syarika la, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Dari tempat wudhu ke tempat salat, 2, enggak boleh tasbih. Enggak boleh tasbih, enggak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bro, gimana nanti habis salat kita makan ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana kita makan salat? Subhanallah, subhanallah. Aku yang bayar. Oke. Boleh. 3, ngomong ngerti apa yang diomongkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ngaji sama ulama. Makanya yang pertama tadi yang paling panjang, ngaji sama ulama. Anak-anak masukkan ke pondok pesantren, SMP IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Itu yang akan membuat dia ngerti ucapan salatnya. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris. Emangnya sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my life, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bahasa Inggris mantap, silakan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Buka kursus bahasa Arab, panggil habaib-habaib dari Hadramaut Taman, Tarim, dari Daril Mustafa, dari Al-Azhar Mesir. Banyak ustaz kita buat kursus supaya ngerti apa isi sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3, connect antara mulut dengan hati. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Ya Allah, ya, apakah kalau Nabi itu sholat mulutnya bergerak atau enggak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati. Saya tahu Nabi mulutnya bergerak karena saya lihat jenggotnya bergerak. Jadi sholat, ada orang yang sholat mulutnya diam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut harus bergerak. Connect apa yang kau ucapkan, itu yang connect di hatimu, itu yang kau pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Seperti bawa motor, sholat itu seperti bawa motor, agak-agak naik ke trotoar, turun lagi, agak-agak jauh naik lagi, agak-agak mau nabrak listrik. Begitu dia harus, bukan hilang kesadaran. Yang kelima, doa.
Jangan lupa doa minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik, tolong aku ya Allah, ini hatiku bukan punya aku tapi punya engkau, bimbing aku dalam khusyuk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan khusyuk pada kita. Ustaz, saya punya teman rajin ibadah, wajib maupun sunnah, tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati, itu pesan A.A. Gim. Jagalah hati, jangan kau sakiti, jagalah hati, lentera hidup ini kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak, tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi, amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah Bapak Ibu ada menyinggung perasaan, tersinggung gara-gara cakap saya? Ada Pak Ustaz, Ustaz ngomongnya kasar, maafkan saya, please forgive me. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini umat Islam sudah banyak terkotak-kotak, bahkan banyak yang beragama Islam tapi suka mencela ulama, ustaz maupun habib. Tak jarang sesama muslim saling ejek, padahal seharusnya kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau begini saya khawatir kelangsungan generasi Islam. Pertanyaannya mana? Ini adalah anak muda yang gelisah melihat keadaan umat. Anak muda gelisah, anak muda ini luar biasa. Sekarang anak muda gelisah motornya nggak hidup. Anak muda gelisah pacarnya ditelepon nggak ngangkat, di WhatsApp nggak balas. Masih ada anak muda dari Balikpapan yang gelisah dengan keadaan umat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya lihat gambarnya dulu. Terlihat dari wajahnya, pria muka soleh. Oleh sebab itu maka kenapa umat ini terpecah-pecah? Ini adalah ujian. Tapi ternyata malam ini tidak nampak mana NU, mana Muhammadiyah, mana Al-Wasliyah, mana FPI, semuanya melebur menjadi satu, bersatu dalam la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana taubat yang benar? Hehehe. Tiga rukun taubat. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal itmar, tekad tidak akan kembali. Caranya mandi taubat. Mandi taubat gimana? Basah semuanya, basah semua. Pakai shower apa pakai bak terserah. Pakai sampo apa terserah. Basah semua. Habis itu sholat taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah, ayatnya terserah apa aja. Kulhu Pak Ustaz? Boleh. Yang rakaat kedua kulhu lagi, kebangetan. Nah, habis salam istighfar, mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, rabbal baraya, Tuhan semesta alam. Astagfirullah, aku minta ampun kepada engkau ya Allah, minal
minal khataya, dari silap dan salahku ampunkan aku ya Allah. Apakah seorang anak yang benci oleh ibunya, yang tetap menjaga hati ibunya, masih mendapatkan ridho? Ini bukan anak durhaka, tapi ibu durhaka. Si anak tetap mendapat ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah terlepas pada ridho orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang tua seperti istrinya Lut, seperti istrinya Nuh, perempuan durhaka, maka tak ada surga di tapak kakinya. Maka hai anakku yang kau berbakti, jangan sampai kau takut, jangan sampai kau takut, karena ibu seperti itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepadamu. Hamba Allah yang penasaran, apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar, satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antaranya Syekh Tuikri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib, sedangkan ulama Mesir Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian, karena kalau tidak dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya, Pak miring Pak, oh ya. Loh, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau enggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau enggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau enggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja, hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustaz menganjurkan cadar, saya tidak ikut yang wajib, tapi bagi yang bercadar bagus, yang enggak bercadar enggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib, yang enggak bercadar haram. Saya tidak. Bagaimana kalau kepala keluarga tidak berani jadi imam di rumah karena bacaan kurang baik? Saya nasihatkan sama ibu-ibu, ibu jangan terlalu menuntut bapak terlalu banyak, nanti dia lari. Kalau bapak membangunkan ibu nanti malam ngajak tahajud, dia ambil air dibangunkannya ibu, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru honeymoon bulan madu, wake up my darling, wake up my honey, lalu dia pimpin sholat, usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Diam aja, sabar. Berarti dia baru latihan imam sholat zuhur. Sholat zuhur kan gak bunyi. Dia di kantor diam-diam, dia sedang latihan. Jangan resek. Masa imam gak bunyi? Jangan. Bersyukur, ya Allah, aku bersyukur sudah kau kirimkan seorang imam, sementara tetanggaku di sebelah suaminya pulang dalam keadaan sakau. Aku bersyukur kau kirim seorang imam, ya Allah, masalah dia bunyi enggak masalah, ya Allah, nanti lama-lama bunyi juga ini. Yang laki-laki kalau mau jadi imam, latihannya zuhur dulu, karena zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Bacaannya terserah, buat tegak lama-lama, tegak mau. Kalau ditanya, bro, ente tadi bacaannya apa? Kulhu. Loh, kok lama sekali? Aku ulang 10 kali. Nanti sudah agak-agak lama baru. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Untuk pertama-tama pilih ayat yang pendek-pendek aja dulu. Jangan langsung Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ustaz, kok lain dipencet lain keluar. Ustaz, apakah ketika i'tidal kita boleh bersedekap atau tidak? Mohon maaf Pak. Sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba dia bersedekap. Sami'allahu liman hamidah. Boleh enggak bersedekap? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya umum. Nabi setiap tegak bersedekap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku itu, Sami'allahu liman hamidah. Itu tegak apa tidak tegak? Tegak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi setiap tegak bersedekap. Itulah dalil yang dipakai oleh mereka yang setiap tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap. Tapi dalam solat, di luar solat enggak. Ada juga yang di luar solat pun bersedekap. Bersedekap. Jadi enggak usah dipermasalahkan antara bersedekap dengan enggak bersedekap. Jangan nanti pas solat melihat kawan, Sami'allahu liman hamidah. Oh, sedekap. Enggak. Usah bermasalah. Mau sedekap sah. Mau sedekap. Yang kita permasalahkan sekarang bukan sedekap, sedekah. Karena banyak orang tak bersedekah.